Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 0227211173. Saya dari kelas A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Hairun. Sini saya akan mereview jurnal Netnografi dengan judul Studi Netnografi Manfaat Sekolah Berbasis Alam Terhadap Kesehatan Anak. Sebelum kita mereview jurnal, angka baiknya kita mengetahui apa itu netnografi. Netnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis interaksi, perilaku, dan budaya dalam komunitas online. Metode ini melibatkan pengamatan dan pengumpulan data dari berbagai sumber online seperti forum, grup diskusi, jejaring sosial, dan situs web lainnya untuk memahami dinamika, pola, dan norma yang ada di dalamnya. Etnografi sering digunakan dalam bidang seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu komunikasi untuk menggali wawasan tentang kehidupan online dan bagaimana orang berinteraksi di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi konten kegiatan sekolah alam di Indonesia terhadap kesehatan anak yang terkait dengan kegiatan luar ruangan yang tidak terstruktur dan waktu yang dihabiskan di lingkungan alami, sebagai referensi bagi sekolah lainnya untuk lebih memperhatikan pengembangan kegiatan anak di luar kelas. Setelah pandemi COVID-19 usai, terbit permasalahan baru pada anak, yaitu kurangnya aktivitas fisik dan kecanduan gadget. Kebutuhan gadget seringkali tidak terhindarkan karena anak-anak membutuhkan gadget untuk pembelajaran secara online. Tuntutan untuk dapat menggunakan gadget semakin cepat dimulai dalam usia anak-anak. Selain itu, para orang tua cenderung mengasuh anak di dalam rumah dengan kekhawatiran virus berbahaya belum benar-benar berakhir. Orang tua dihadapkan pilihan cara mengasuh anak yang lebih mudah di era teknologi saat ini, yaitu gadget. Berdasarkan penelitian di Amerika, obesitas masa kanak-kanak mempengaruhi 17% atau 12,5 juta anak, berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan anak-anak, diabetes tipe 2, asma, defisiensi vitamin D, dan gangguan defisit perhatian atau hiperaktivitas juga meningkat selama beberapa dekade terakhir. Pergeseran gaya hidup merupakan kontributor utama penurunan kesehatan anak-anak. Penggunaan media elektronik tanpa batasan waktu dan lebih sedikit waktu bermain di luar ruangan yang tidak terstruktur menjadi faktor risiko yang sulit dihindari. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode netnografi. Etnografi merupakan metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komputer mediated communication, kemudian berkembang menjadi teknik riset untuk bidang media sosial. Studi etnografi dapat menjelajah secara mendetail atau bahkan sampai ke bagian terkecil mikrokosmos dunia online, memberikan perhatian dan detail terhadap jenis konten yang diunggah ke media sosial dapat menghasilkan engagement yang tinggi. Pengaturan waktu dan pemilihan jenis gambar yang tepat juga harus diperhatikan. Studi menyatakan interaksi dengan alam dapat secara positif mempengaruhi perilaku, kinerja akademik, dan keterampilan sosial pada anak-anak. Pengalaman berada di lingkungan terbuka dapat memiliki manfaat yang lebih luas, seperti mengurangi intimidasi di sekolah. Interaksi masa kanak-kanak dengan alam dapat mempengaruhi sikap terhadap lingkungan di kemudian hari dan dapat memiliki implikasi positif untuk upaya konservasi di masa depan. Studi longitudinal akan diperlukan untuk mengevaluasi perkembangan nilai dan perilaku lingkungan
sejak masa kanak-kanak. Memahami manfaat berinteraksi dengan alam juga penting dari perspektif keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan hilangnya dan degradasi spesies dan ekosistem di seluruh dunia. Sistem alam yang menopang mata pencarian manusia sepanjang sejarah telah sangat terpengaruh. Akibatnya kualitas hidup manusia secara tidak sengaja terancam. Solusi untuk krisis keanekaragaman hayati saat ini sangat kompleks dan akan bergantung pada upaya konservasi berskala luas, pengelolaan bentang alam yang efektif, dan perencanaan kota yang inovatif. Interaksi dengan alam seperti berkebun dan mengamati satwa liar juga meningkatkan kesejahteraan psikologis. Demikian pula berinteraksi dengan alam mungkin memiliki manfaat kesejahteraan psikologis khusus untuk anak-anak. Dalam sebuah studi tentang manfaat kesehatan mental dan sosial anak-anak, studi ini menemukan bahwa kontak langsung dengan alam seperti yang difasilitasi oleh kegiatan alam berbasis kurikulum di sekolah berdampak positif pada harga diri dan kesejahteraan mental. Manfaat belajar dan interaksi di alam terbuka juga telah dibuktikan dalam aspek kesehatan sosial yang terdapat di studi di Melbourne, Australia, yaitu wawancara dengan kepala sekolah dan guru untuk menemukan manfaat sosial yang dirasakan bagi anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan berbasis alam. Hasilnya adalah manfaat interaksi dengan dalam pemberdayaan dan keterlibatan sosial. Meskipun menunjukkan manfaat sosial, hasilnya didasarkan pada persepsi para pendidik. Pengembangan studi longitudinal yang mengikuti siswa dari waktu ke waktu akan memberikan wawasan lebih lanjut yang bermanfaat tentang manfaat potensial ini bagi anak-anak. Studi longitudinal dan cross-seksional menunjukkan hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan tingkat penyakit psikologis yang lebih rendah, yaitu depresi, stres, pengaruh negatif, dan tekanan psikologis total, dan kesejahteraan psikologis yang lebih besar, yaitu citra diri, kepuasan dengan kehidupan dan kebahagiaan, dan kesejahteraan psikologis. Selain itu, hubungan yang signifikan ditemukan antara jumlah perilaku duduk yang lebih banyak dan peningkatan penyakit psikologis, yaitu depresi, dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, yaitu kepuasan dengan hidup dan kebahagiaan pada anak-anak dan remaja. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil yang didapatkan ada 25 unggahan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan software NVivo versi 12, tweet sekolah alam di Twitter memiliki presentasi cakupan paling tinggi, yaitu 54%. Artinya 54% dari konten Twitter ini dikodekan pada tema sekolah alam. Sedangkan konten sekolah alam di YouTube memiliki presentasi cakupan paling rendah, yaitu 6%. Artinya hanya 6% konten ini dikodekan pada tema sekolah alam. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah alam berdasarkan analisis konten, yaitu terjadi peningkatan aktivitas fisik, di mana dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Saran dari penelitian ini adalah konten kegiatan di luar kelas dapat diterapkan di sekolah lainnya, misalnya nature-based project seperti menanam tanaman di sekitar sekolah. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai perkembangan anak
dengan memperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan meningkatkan kegiatan fisik. Perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah setiap bulannya di sekolah oleh tenaga kesehatan untuk memantau peningkatan kesehatan anak di sekolah alam. Perlu adanya edukasi penggunaan sunscreen pada anak sekolah alam untuk proteksi kulit dari sinar UV selama berada di luar ruangan. Perlu adanya konten-konten tentang manfaat kegiatan fisik di sekolah alam untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kegiatan fisik pada anak dan sebagai referensi bagi sekolah lainnya untuk menerapkan kegiatan tambahan bagi anak sekolah. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.